sudah diterima ikut proses tes dan seterusnya, sudah diterima ternyata nggak benar datanya ini, bodong, ditemukan, dapil menemukan, oh ini baru setahun, dibilang 5 tahun, nah berarti nanti gugur kira-kira gitu, kira-kira gitu Pak. Ya, jadi itu satu soal, Saudara Menteri, ya, yang terdata, apakah dia verified apa enggak, ya kan? Tapi yang jadi problem juga adalah yang belum terdata. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN sudah disahkan. Pasal 66 menginstruksikan penataan tenaga non-ASN wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Di dalam penataan tersebut termasuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K harus diaudit dulu datanya. Data honorer ada di database BKN. Ada juga yang belum masuk di database BKN. Pertanyaan, bagaimana nasib honorer yang tidak masuk di database BKN? Apakah ikut diangkat menjadi P3K? Inilah jawabannya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Apa yang dimaksud dengan penataannya? Kita lihat di penjelasan pasal 66. Yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Sebelum diangkat menjadi P3K, maka setiap data tenaga honorer harus diverifikasi, harus divalidasi dulu. Inilah presentase dari Menpan RB pada tanggal 13 November 2023 di depan Komisi 2 DPR RI. Skenario penataan XTHK 2 dan tenaga non-ASN. Syarat pengangkatan P3K, ini nomor 6, harus diaudit dulu datanya, di nomor 3. Diverifikasi dan divalidasi. Siapa yang validasi? BPKP dan BKN. Datanya valid, maka bisa diangkat menjadi P3K. Mari kita dengarkan penjelasan Menpan RB. Nah, skenario penataan XTHK 2 diawali dengan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap pegawai non-PNS pas PP 8 2005, PP 43 2007 dan PP 56 2012 serta pendataan non-ASN melalui SE Permenpan RB 185 1511 tahun 2022. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi dimaksud, maka pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan statusnya menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu. Alternatif lain yang dapat dikembangkan dalam penataan tenaga non-ASN adalah melakukan penetapan dan penyesuaian status mereka menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu, dapat dilakukan melalui seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi jabatan yang dibutuhkan. Dari penjelasan Menpan tadi, maka pengangkatan non-ASN atau honorer menjadi P3K. Yang pertama, BPKP dan BKN harus melakukan audit data setiap honorer. Sesudah diaudit, jika valid maka dilakukan pengangkatan melalui seleksi dan melalui pengalihan status P3K. Yang diaudit oleh BPKP dan BKN adalah data non-ASN yang ada di database BKN. 2.355.092 honorer. Sementara masih banyak tenaga honorer yang belum terdata di database BKN. Data honorer
yang tidak masuk di database BKN ada sebanyak 3.389.000. Dari mana data ini? Data ini adalah data yang masuk ke Komisi 2 DPR RI melalui online. Untuk lebih jelasnya, data honorer yang tidak masuk di database BKN ini, mari kita dengarkan penjelasan Komisi 2 DPR RI dalam hal ini Bapak Junima Girsang. Saya akan menyampaikan laporan aspirasi yang diterima dari para tenaga honorer di seluruh Indonesia melalui link laporjg.id di website. Jumlahnya sebanyak 3.389. Saudara Menteri, data tenaga honorer ya yang sebelumnya sudah terdaftar 2,3 juta lebih kurang. Jadi kalau 2,3 ditambah 3.389 menjadi 5.669.000. Itu Pak Menteri. Ya. Umumnya mereka mengeluhkan yang pertama, data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K, sementara mayoritas mereka ini telah mengabdi selama puluhan tahun. Yang kedua, para tenaga honorer ini juga sangat khawatir bahwa data mereka akan diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif. Ya, seperti yang sudah terjadi pada beberapa daerah. Jadi mestinya nama A, memang nama A, tetapi diganti orang lain dengan masa kerja sudah puluhan tahun, padahal dia tidak pernah menjadi tenaga honorer, Saudara Menteri. Itu fakta di lapangan, itu bisa di-cross-check juga kepada kepala daerah. Oleh karena itu, di dalam flash disk ini, kami akan serahkan kepada Saudara Menteri, turut dilampirkan data lengkap identitas serta instansi dan lama pengabdian saudara kita para tenaga honorer. Silakan, mungkin Ibu Sestama bisa menerima ini. Ya, enggak usah Pak Menteri lah, Pak Menteri nanti udah bolak-balik berdiri. Ya. Ini adalah file dan flash disk. Mudah-mudahan Kemenpan bisa menyikapi secara tepat dan akurat. Ya, 5.630 sekian. Ya, yang pertama dari Persatuan Tenaga Teknis Indonesia, yang kedua dari para tenaga honorer se-Indonesia. Dari pengamatan kami, sampai pada hari Senin 13 November 2023, berdasarkan kesimpulan rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB dan BKN, di sana semakin jelas nasib tenaga honorer yang belum terdata di database BKN. Ini nomor 1, pre-memori. Kesimpulan nomor 2, pre-memori. Kesimpulan nomor 3, tidak perlu kita baca. Ini kesimpulan nomor 4, saya akan baca ini. Terhadap tenaga non-ASN yang sudah terdata, maksudnya yang sudah terdata di sini, yang sudah masuk datanya di database BKN, berarti 2,3 juta. Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB, BKN, meningkatkan koordinasi dengan BPKP untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi tenaga honorer agar pemerintah segera mendapatkan data yang valid untuk menyusun skenario penataan tenaga non-ASN yang sudah dijelaskan oleh Menpan tadi, skenario penataan tenaga non-ASN. Kesimpulan nomor 4 ini hanya ditujukan kepada tenaga honorer yang di database BKN. Kesimpulan nomor 5, terhadap tenaga non-ASN yang belum terdata, saya ulangi,
yang belum terdata. Komisi 2 DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Menpan RB BKN untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Yang belum terdata di sini adalah yang tadi, 3.389.000 tenaga honorer yang belum masuk di database BKN. Apa artinya ini, teman-teman? Tenaga honorer yang belum terdata, belum diaudit oleh BPKP dan BKN. Kalau tidak diaudit, berarti tidak bisa diangkat menjadi P3K. Sementara pasal 66 tadi, penataan non-ASN wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Apabila tidak diaudit, tenaga honorer yang belum masuk di database BKN, bagaimana bisa diangkat menjadi P3K? Inilah yang perlu kita berikan masukan kepada Komisi 2 DPR RI. Jangan sampai tidak bisa diangkat. Karena mereka ini juga honorer. Bukan hanya yang ada di database BKN honorer. 3.389.000 ini juga tenaga honorer. Bagaimana nasibnya? Lalu seperti judul tadi, bagaimana nasib honorer yang 3.389.000 tidak masuk di database BKN? Jawabannya kurang jelas. Artinya kurang jelas, tidak bisa diangkat menjadi P3K. Lalu kemana mereka? Sementara honorer sudah dihapuskan oleh pemerintah. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.